Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nabila Melviani dengan NPM G1F022042. Di sini, saya merupakan salah satu dari anggota kelompok 6 yang dengan studi kasus proyek sistem informasi penerimaan peserta didik baru di yayasan atau PPDB. Yang dimana kelompok 6 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Imam Piro sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Mjian Effendi, yang ketiga ada Salsabila Reviani Safitri, yang keempat ada M. Afif Fadilah, yang kelima ada Zahra Nabila Melviani atau saya sendiri, dan yang keenam ada Ivo Febrian Simbolon. Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Yayasan atau PPDB. Jadi, sesuai dengan studi kasus yang kami dapatkan, yaitu PPDB, di mana merupakan sistem informasi atau platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, seleksi, dan administrasi penerimaan siswa baru di sekolah yang berada di bawah naungan yayasan. Sehingga dengan adanya sistem informasi ini dapat memungkinkan calon siswa untuk mendaftar secara online, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau status penerimaan mereka. Jadi dengan adanya sistem ini, proses PPDB menjadi lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian perancangan yang pertama yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat 7 entitas yang akan digunakan pada sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Entitas tersebut ada entitas calon siswa, entitas pembayaran, entitas sekolah, entitas pendaftaran, entitas laporan, entitas orang tua, dan entitas tes masuk. Yang pertama pada entitas calon siswa, di sini memiliki primary key ID calon siswa. Primary key tersebut merupakan kode unik atau atribut yang unik. Kemudian ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor telepon, email, itu merupakan data diri yang dimiliki oleh calon siswa. Kemudian ada atribut ID orang tua, yang dimana ini merupakan foreign key, karena ini menjadi penghubung atau berelasi kepada entitas orang tua. Kemudian ada foreign key ID sekolah, di mana ini merupakan relasi atau menghubungkan terkait entitas calon siswa dengan entitas sekolah. Kemudian atribut selanjutnya adalah status pendaftaran, di mana apakah pendaftaran yang dilakukan oleh siswa tersebut diterima atau tidak diterima dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada entitas pembayaran, di mana pada entitas ini terdapat atribut ID pembayaran sebagai primary key-nya atau atribut uniknya. Kemudian ada ID calon siswa sebagai foreign key, di mana menandakan adanya relasi dengan entitas calon siswa. Kemudian ada atribut jenis pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Kemudian ada entitas pendaftaran, di mana pada entitas pendaftaran ini terdapat primary key yaitu ID pendaftaran, kemudian ada foreign key yaitu ID calon siswa, yang dimana menggambarkan adanya relasi dengan entitas calon siswa. Kemudian ada atribut tanggal daftar dan atribut status administrasi. Kemudian ada entitas orang tua, yang dimana entitas orang tua ini terdapat atribut ID orang tua, yaitu berupa primary key, di mana kunci uniknya. Kemudian ada atribut nama ayah, nama ibu, alamat, nomor telepon, dan email dari orang tua si siswa. Kemudian ada entitas sekolah, di mana terdapat primary key ID sekolah, kemudian ada atribut nama sekolah, jenjang, alamat, nomor telepon. Untuk jenjang ini seperti dengan studi kasusnya, yaitu ada PAUD, SD, SMP, SMA. Kemudian ada entitas laporan, di mana terdapat primary key-nya ID laporan dan foreign key-nya ID sekolah yang menandakan relasi dengan entitas sekolah. Kemudian ada atribut jenjang, tahun ajaran, dan jumlah diterima. Kemudian yang terakhir ada entitas tes masuk, di mana terdapat primary key ID tes masuk, kemudian ada foreign key ID calon siswa yang menandakan adanya relasi dengan entitas calon siswa, kemudian terdapat atribut tanggal tes, nilai tes, dan status kelulusan.
Setiap entitas tersebut memiliki relasi atau kardinalitas antar entitas. Seperti pada calon siswa, ini memiliki kardinalitas many to one pada sekolah, yang dimana dimaksudkan calon siswa itu banyak calon siswa yang dapat mendaftar ke satu sekolah. Kemudian ada lagi kardinalitas dari calon siswa ke pembayaran, yaitu one to many, di mana satu siswa itu dapat melakukan lebih dari satu pembayaran atau banyak pembayaran. Kemudian kardinalitas calon siswa ke pendaftaran, di mana yang dimaksud adalah satu calon kardinalitasnya adalah one to many, di mana satu calon siswa itu dapat melakukan banyak pendaftaran atau lebih dari satu pendaftaran. Kemudian kardinalitas calon siswa dengan orang tua, yang dimana adalah many to one, di mana banyak siswa dapat mendaftar dengan data satu orang tua, yang dimana kan biasanya orang tua tidak hanya memiliki satu anak, namun bisa lebih. Jadi dengan ID orang tua yang sama, itu dapat mendaftarkan lebih dari satu anaknya. Kemudian kardinalitas calon siswa dengan tes masuk, yaitu adalah one to many, di mana satu calon siswa itu dapat memiliki banyak tes masuk atau lebih dari satu. Kemudian kardinalitas calon siswa dengan Kemudian kardinalitas sekolah dengan laporan, yaitu di mana one to many, di mana satu sekolah ini dapat memiliki banyak laporan. Mungkin itu dari saya terkait IRD. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reviani Safitri dengan NPM G1F022030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema relasi database untuk sistem informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di yayasan. Yang pertama itu ada tabel pendaftaran, yang dimana ini merupakan proses awal dalam sistem ini. Itu adalah pendaftaran calon peserta didik. Tabel pendaftaran memiliki ID pendaftaran sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap pendaftaran. Selain itu, terdapat ID calon siswa sebagai foreign key yang menghubungkan data dengan tabel pendaftaran calon siswa. Kemudian ada tanggal pendaftaran dan status administrasi yang menunjukkan apakah berkas pendaftaran sudah lengkap atau masih dalam proses. Kemudian yang kedua itu ada ID calon siswa, yang dimana tabel calon siswa menjadi pusat dari sistem ini, yang menyimpan informasi peserta didik yang mendaftar. Setiap calon siswa memiliki ID calon siswa sebagai primary key. Data yang disimpan di tabel calon siswa ini terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Tabel ini juga memiliki dua foreign key, yaitu ID orang tua yang terhubung ke tabel orang tua untuk menyimpan data wali siswa, dan ID sekolah yang terhubung ke tabel sekolah, yaitu untuk mencatat asal calon sekolah siswa. Selain itu, terdapat status pendaftaran yang menunjukkan apakah siswa diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada tabel tes masuk, yang dimana setelah pendaftaran calon siswa mengikuti tes seleksi. Tabel tes masuk menyimpan hasil ujian dengan ID tes masuk sebagai primary key. Tabel ini juga memiliki ID calon siswa sebagai foreign key yang menghubungkan hasil tes dengan siswa yang bersangkutan. Kemudian ada tanggal tes, nilai tes, dan status kelulusan yang menentukan apakah siswa memenuhi syarat untuk diterima. Kemudian yang keempat itu ada tabel pembayaran, yang dimana peserta didik yang lolos seleksi harus melakukan pembayaran administrasi. Tabel pembayaran mencatat transaksi dengan ID pembayaran sebagai primary key dan ID calon siswa sebagai foreign key. Kemudian ada jenis pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran. Kemudian yang kelima itu ada tabel orang tua, yang dimana tabel orang tua ini menyimpan informasi wali dari calon siswa dengan ID orang tua sebagai primary key. Lalu di sini ada nama ayah, nama ibu, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian yang keenam itu ada tabel sekolah, yang dimana tabel sekolah ini berisi informasi sekolah asal calon siswa. Setiap sekolah memiliki ID sekolah sebagai primary key dan menyimpan data seperti nama sekolah, jenjang pendidikan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang terakhir itu ada tabel laporan, yang dimana untuk keperluan evaluasi dan rekapitulasi, sistem menyediakan laporan penerimaan peserta didik.
tabel laporan ini memiliki ID laporan sebagai primary key dan ID sekolah sebagai foreign key yang hubungannya dengan sekolah asal peserta didik. Kemudian data yang disimpan itu jenjang pendidikan, tahun ajaran, dan jumlah siswa yang diterima. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang skema relasi database. Terima kasih. Pakai sound nggak sih? Izin sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Emma Padilla. Saya di sini akan menjelaskan tentang normalisasi pada database kami. Di sini terlihat pada tabel awal itu kami hanya memiliki satu tabel besar yang mana akan dinormalisasikan nantinya. Kita lanjut kepada 1NF. 1NF itu terlihat di sini pada tabel calon siswa dan tabel pembayaran itu dia terpisah, karena pada tabel pembayaran terlihat di sini pada jenis pembayaran pada tabel awal itu memiliki multi value atau memiliki nilai yang double itu pada 5 juta dan 500.000 rupiah. 500.000. Jadi tabel pembayaran ya pada 1NF itu tabel pembayaran terpisah menjadi tabel tersendiri. Lanjut pada normalisasi 2NF itu pada tabel pembayaran dan tabel sekolah itu terpisah, karena untuk nama sekolah dan jenjang sekolah itu lebih terpatok kepada ID sekolahnya, bukan kepada ID pembayaran. Jadi pada tabel pembayaran itu dan tabel sekolah itu terpisah karena karena nama sekolah dan jenjang sekolah lebih berpatok pada ID sekolah, bukan kepada ID pembayaran. Lanjut lagi kepada normalisasi 3NF ya. Pada normalisasi 3NF itu pada tabel calon siswa dan tabel orang tua itu terpisah, karena ya seperti pada normalisasi 2NF-nya itu pada tabel orang tua itu nama ayah, nama ibu itu berpatok pada ID orang tua, bukan pada ID calon siswanya. Mungkin lebih itu saja yang bisa saya jelaskan tentang normalisasi pada database kami. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Febrian Simbolon, NPM G1F 022052. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan presentasi yang dari sebelumnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang implementasi di Oracle, yang dimana yaitu script SQL untuk pembuatan table, primary key dan foreign key dan constraint. Oke, langsung saja karena di sini sudah kami buat dari progres pertama. Kita langsung aja masuk ke SQL Oracle-nya. Nah, untuk tabelnya di sini kami yang pertama yaitu ada calon siswa. Nah, untuk source code-nya yaitu ada create table. Untuk nama tabelnya calon siswa, dan untuk kolom tabelnya di sini ada ID calon siswa, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, ID orang tua, ID sekolah tujuan, dan status pendaftaran. Nah, untuk ID calon siswa di sini untuk tipe datanya yaitu number, nama lengkap yaitu varchar, jenis kelamin di sini char dengan 1 byte. Terus di sini tempat lahir varchar dengan 50 byte. Terus tanggal lahir date, alamat varchar, nomor telepon varchar, email varchar, ID orang tua number, ID sekolah tujuan number, dan terakhir status pendaftaran varchar. Nah, selanjutnya untuk kolomnya bisa dilihat di sini jika sudah di run. Terus selanjutnya untuk ke orang tua dengan source code, create table juga dengan nama table orang tua dengan kolom ID orang tua, tipe data number, nama ayah varchar, nama ibu varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan email varchar dengan primary key ID orang tua. Selanjutnya di sini ada pembayaran. Nah, dengan source code create table juga, nama tabelnya pembayaran. Untuk
kolom tabelnya di sini ada ID pembayaran dengan tipe data number, ID calon siswa number, jenis pembayaran varchar, jumlah pembayaran number, tanggal pembayaran date, status pembayaran varchar, dengan primary key ID pembayaran. Nah, untuk kolomnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya di sini ada pendaftaran dengan kode SQL-nya itu ke table juga, nama tabelnya pendaftaran. Kolom tabelnya di sini ada ID pendaftaran dengan tipe data number, ID calon siswa number, tanggal daftar, date, terus status administrasi di sini varchar. Nah, kolomnya juga bisa dilihat di sini jika sudah selesai. Terus selanjutnya di sini ada sekolah, nah, dengan SQL create table juga, nama tabelnya sekolah. Terus kolom tabelnya di sini ada ID sekolah dengan tipe data number, nama sekolah varchar, jenjang varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar. Nah, di sini juga primary key-nya ID sekolah. Terus selanjutnya di sini ada tes masuk dengan create table juga, nama tabelnya tes masuk. Terus untuk kolom tabelnya di sini ada ID tes dengan tipe data number, ID calon siswa number, tanggal tes date, nilai tes number, dan status kelulusan varchar dengan primary key ID tes. Nah, untuk kolomnya bisa dilihat di sini. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan script DML insert, update, dan delete. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi untuk codingan insert, update, dan delete sudah saya buat di notepad. Nah, ini codingannya. Jadi tinggal kita copy saja, terus masuk ke Oracle SQL dan paste di sini. Terus kita run. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini untuk codingannya, untuk memasukkan data, kita bisa menggunakan codingan insert, into, orang tua, dan values untuk data-datanya. Nah, di sini saya membuat 5 contoh untuk setiap datanya. Nah, di sini sekolah, calon siswa, pendaftaran, tes masuk, pembayaran, laporan. Nah, di sini tadi saya akan mengupdate data. Nah, untuk codingan update datanya yaitu update, terus mau di mana kita mengupdate-nya, terus set data yang ingin kita ubah, yaitu set status pendaftaran, diterima, dan where itu di mana data yang ingin kita update. Nah, sebagai contoh di sini, nah, calon siswa, status pendaftaran, ID calon siswa, terus ini untuk di kolom pendaftaran, status administrasi, di ID pendaftaran, terus untuk kolom tes masuk di sini status kelulusan, di ID tes, terus untuk di kolom atau di tabel pembayaran di sini status pembayaran, dan untuk ininya ID pembayaran, untuk apa namanya primary key-nya. Terus untuk di tabel laporan di sini jumlah diterima, terus untuk primary key ID laporan. Nah, terus untuk delete di sini saya akan sebagai codingannya di sini delete from. Nah, untuk datanya yaitu tes masuk, tabelnya tes masuk, dan untuk datanya sebagai primary key-nya ID tes. Terus selanjutnya di sini pendaftaran, tipe pendaftaran, terus untuk primary key-nya ID pendaftaran. Di sini pembayaran, primary key-nya ID pembayaran. Terus di sini calon siswa, ID calon siswa, terus untuk orang tua yaitu primary key-nya ID orang tua dengan codingan delete from, tes masuk, where itu tempat di mana primary key-nya yaitu ID tes. Nah, tadi sudah sukses semua kan, sudah saya exit. Nah, selanjutnya kita akan melihat data-datanya. Nah, di sini calon siswa, untuk kita lihat datanya. Nah, di sini sudah 4 kan, karena tadi kan sudah kita hapus. Di sini sudah kita hapus. Nah, calon siswa kita hapus ID calon siswanya.
calon siswanya untuk di nomor 5. Nah, jadi di sini nomor 5 sudah kita hapus. Dan untuk yang update-nya di calon siswa ini mengupdate status pendaftaran yang di tabel nomor 1. Nah, ini kan yang awalnya dari status pendaftaran diterima jadi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di laporan. Laporan sepertinya tidak, karena di laporan nggak ada yang harus kita ubah, karena ini adalah laporan dari sistemnya. Terus untuk di orang tua juga sudah kita hapus di nomor 5-nya. Untuk update-nya di orang tua ini di di sini orang tua nggak kita update ya, laporan yang kita update. Nah, untuk di laporannya di sini dia update. Nah, laporannya di sini kita update di jumlah diterima. Nah, ini jumlah diterimanya jadi 55. Terus untuk pembayaran di sini juga sudah di delete juga dan di update, dan di delete-nya di sini nomor 5-nya. Dan untuk update-nya pembayaran di sini status pembayaran. Terus untuk pendaftaran di sini juga sudah kita delete juga satu data yang nomor 5. Dan untuk update-nya pendaftaran yaitu status administrasinya sudah kita rubah. Terus selanjutnya di sini ada sekolah. Nah, sekolah di sini nggak kita update ya. Nah, di sini kita delete, nggak ada kita delete di sekolah. Nah, jadi dia di sekolah ini 5 datanya seperti data pertamanya. Terus terakhir di sini ada tes masuk. Tes masuk ini sudah kita delete juga, makanya di data tinggal 4, yang dari 5 jadi tinggal 4. Terus tes masuk ini sudah kita update juga status kelulusannya. Yang ketiga menjadi lulus. Nah, yang sebelumnya ini kan harusnya 0, ini kan 60 ini kan tidak lulus harusnya tadi. Ini di sini status masuk. Nah, ini. Nah, tidak lulus. Terus kita ubah jadi lulus. Nih. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu penggunaan transaksi commit dan rollback. Nah, jadi di sini saya sudah membuat codingannya di Notepad. Jadi di sini saya akan langsung mengkopinya dari Notepad ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya buat. Ya, langsung kita copy saja. Langsung masuk ke SQL Oracle. Terus kita paste. Terus kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk di sini sudah berjalan ya. Nah, jadi di sini untuk memulainya di sini menggunakan kode begin, terus masukkan data ini. Nah, untuk set server output on ini diaktifkan sebagai output agar bisa menampilkan pesan di Oracle-nya. Jadi untuk menampilkan terjadi kesalahan transaksi dibatalkan, nah cek constraint. Nah, menggunakan kode ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk ininya. Nah, jadi kalau misalnya semuanya berhasil, nah commit ini akan menghasilkan pesan yaitu transaksi berhasil semua data disimpan. Nah, jika error ya seperti ini dia. Berarti dia rollback ya teman-teman. Karena hasilnya yaitu terjadi kesalahan transaksi dibatalkan. Oke. Nah, untuk codingannya di sini bisa dilihat ada set server output on yang dimana digunakan untuk
menghasilkan output agar bisa menampilkan pesan di Oracle. Terus ini ada declare, terus ada begin untuk memulai codingannya. Terus ini saya memasukkan data ke tabel orang tua, yaitu menggunakan codingan insert into, di mana datanya itu Budi Santoso, Siti Aminah, Jalan Kemerdekaan nomor 10 Bengkulu, dan nomor HP-nya dan emailnya. Selanjutnya di sini untuk menambahkan data ke tabel sekolah menggunakan codingan insert into juga dengan data yaitu 1 SD Negeri 1 Bengkulu, SD Jalan Pendidikan nomor 1 Bengkulu, dan nomor HP. Terus selanjutnya di sini untuk calon siswa juga menggunakan kode source code insert into. Terus untuk values juga, values itu untuk memasukkan datanya ya teman-teman. Nah, Ahmad Fauzan dan lain-lain. Terus, nah di sini sebagai simulasi kesalahan dengan memasukkan data yang menyebabkan konsep error. Nah, jadi di sini ini terjadi kesalahan ini saya sengaja agar memunculkan output terjadi kesalahan transaksi dibatalkan. Nah, dengan source code insert into, values-nya seperti ini. Nah, datanya salah dan salah untuk menghasilkan seperti ini. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan tinggal menambahkan tambah data mahasiswanya di storage procedure-nya tuh. Tadi gua udah buat codingannya ya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Copy paste dan tinggal kita run. Nah, jadinya tambah calon mahasiswanya itu komplit ya. Berarti udah tambah data-datanya ke ini database kita ini. Lalu yang kedua itu kita akan tambahkan lagi itu update data mahasiswanya, kita akan tambahkan biar dia menambahkan ke dataset kita ya. Cara kita hapus ini, lalu tambahkan, tinggal run aja. Bentar. Salah. Nah, jadi update calon mahasiswanya sudah ketambah juga di sini. Laju yang apa yang ketiganya? Ini kita ini dulu. Ini. Yang keduanya itu menghapus data siswa. Kita akan menghapus data siswanya. Di sini. Ini kita hapus juga dulu. CTRV. Jadi kita run aja. Salah. Salah, maaf. Nah, jadinya menghapus data siswanya tuh komplit ya. Hapus data siswanya di sini. Komplit juga. Lalu yang keempatnya itu menampilkan data siswa berdasarkan ID-nya. Kita pastekan ini. Perfect, kita ini dulu, running dulu. Sudah tuh. Yang keduanya. Kita coba lagi. Nah, jadi ini ya, sudah terpanggil contoh siswanya tuh yang ini ya. Ini contoh siswanya. Dan juga saya akan menjelaskan beberapa penjelasan lagi juga. Yaitu tentang gua coba ingat dulu ya. Tentang apa namanya tadi tuh? Ya, pengertian dari storage itu prosedurnya. Storage prosedurnya adalah
sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam dataset yang dapat dijalankan berulang kali tanpa harus menulis ulang perintahnya tersebut ya. Dari itu Oracle SQL-nya storage prosedurnya itu digunakan untuk mengoptimalisasi proses dalam dataset seperti nambah data, update data, atau menghitung hasil tertentu. Prosedurnya itu dieksekusi di sisi server dan dapat dipanggil melalui perintah call di SQL-nya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan pada bagian penggunaan trigger untuk validasi atau pembaruan data otomatis. Nah, di sini sebelumnya perlu kita ketahui sebelumnya trigger itu apa? Yang mana trigger merupakan prosedur yang dieksekusi secara otomatis dalam database sebagai respon terhadap peristiwa tertentu seperti insert, update, atau delete pada suatu tabel. Trigger digunakan untuk validasi data, pembaruan otomatis, atau menjaga integritas data. Oke, mungkin langsung saja kita ke Oracle-nya. Di sini untuk kodenya di sini sudah saya buatkan dan sudah saya salin. Untuk kodenya di sini langsung saja kita buatkan. Nah, di mana di sini create trigger atau validasi dari tabel calon siswa. Nah, dia trigger di sini untuk memvalidasi tabel dari data calon siswa. Kita running. Nah, trigger validasi calon siswa complete atau sukses. Nah, untuk memastikan bahwa trigger di sini itu menampilkan atau triggernya sukses, di sini kita perlu mengecek dengan memasukkan perintah yang error. Nah, jadi untuk memastikan trigger ini berhasil, kita perlu memasukkan kode yang error, yang mana kodenya sudah saya siapkan sebelumnya. Yang mana di sini yaitu memasukkan kode dari pada tabel calon siswa, kemudian kita running. Nah, di sini menampilkan trigger is invalid and failed, di mana yang mengartikan bahwa ketika kita memasukkan data yang salah ini, seperti yang saya bilang awal tadi, ini kode untuk mengecek bahwa trigger berhasil dengan memasukkan kode yang salah, dan kodenya jika dimasukkan itu akan menampilkan error yang membuktikan bahwa untuk triggernya itu berhasil. Oke, mungkin untuk penjelasan pada bagian trigger saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari dataset, yaitu fitur lanjutan datasetnya. Yang pertama itu adalah mengimplementasikan storage prosedur untuk optimalisasi prosesnya, penggunaan trigger untuk validasi atau pembaruan dan data otomatisnya itu, dan penggunaan view dan index untuk optimalisasi query-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke Oracle SQL Developer-nya. Oh ya, di sini gua tadi udah buat ini ya, apa tuh codingannya di sini tadi. Ini dia, ada create or review make. Di sini gua akan ngambil calon siswa yang aktif ya. Ini ada ID calon siswa, nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan emailnya. Nah, di sini yang digunakan itu adalah from itu calon siswanya, tanggal lahir, kayak gini ya. Nah, udah tuh kita tinggal coba jalanin aja.
Nah, jadi hasilnya itu ada ini ya, tanggal lahir dan tempat lahirnya di sini. Gini ya hasilnya. Dan juga dari penjelasan dari saya itu adalah kesimpulannya itu PIO ini sangat berguna jika kita sering melakukan query berdasarkan tahun kelahiran siswanya. Kita juga bisa menyesuaikan batasan tahun sesuai kebutuhan, misalnya hanya menampilkan siswa yang lahir setelah 2015 dengan menggantikan to date itu buka kurung koma atas 01 Januari 2010 dan bulan bulan tahun dan ini harinya juga bisa, dan juga menjadi ini yang di sekarang ini. Dan juga keuntungannya penggunaan ini juga itu bisa meningkatkan performa, mempermudah query dan memastikan data selalu up to date ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Izin perkenalkan, nama saya Emma Padilla. Saya di sini akan menjelaskan tentang izin sebelumnya memperkenalkan, nama saya Emma Padilla. Saya di sini akan menjelaskan normalisasi pada database awal kami. Itu pada tabel awal kami itu hanya memiliki satu tabel besar seperti ini yang akan dinormalisasikan menjadi pertama itu 1NF seperti dilihat di sini. Pada ID pembayaran itu dipisahkan karena di sini pertamanya pada tabel awal itu jenis pembayaran itu memiliki nilai multi value atau nilai yang double, dan juga pada jumlah pembayarannya juga. Jadi di sini pada tabel pembayaran itu dipisahkan menjadi tabel pembayaran. Lanjut lagi pada normalisasi 2NF itu terlihat di sini pada tabel pembayaran dan tabel sekolah itu dipisahkan karena untuk ID sekolah sendiri itu berkaitan dengan ID sekolahnya, nama sekolah berkaitan dengan nama sekolah dan jenjang sekolah, itu berbeda dengan tidak bergantungan dengan ID pembayaran, tetapi nama sekolah dan jenjang sekolah itu bergantungan dengan ID sekolah. Jadi dipisahkanlah pada normalisasi 2NF ini. Pada seperti terlihat itu tabel pembayaran dan tabel sekolah. Lanjut lagi pada normalisasi 3NF itu pada tabel calon siswa dan tabel orang tua. Karena untuk tabel calon siswa dan tabel orang tua itu nama orang tua itu nama ibu, alamat, dan nomor telepon itu berkaitan dengan ID orang tua, tidak berpatok pada ID calon siswanya, tapi lebih berpatok pada ID orang tuanya. Mungkin terima kasih. Itulah penjelasan antara normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF pada database kami. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian pengujian query, di mana mulai dari join. Mungkin langsung saja kita ke Oracle-nya. Baik, di sini sebelumnya untuk mempersingkat waktu, kodenya sudah saya salin, itu ada di Notepad. Langsung saja kita copy. Di mana join di sini kita menggabungkan data dari ID calon siswa, kemudian nama lengkap dari siswa, jenis kelamin, nama sekolah, dan jenjang. Di mana join di sini yaitu untuk menggabungkan nama siswa berdasar dari tujuan sekolahnya. Mungkin langsung saja kita lihat. Nah, di sini
ada ID dari setiap siswa, kemudian nama lengkapnya, jenis kelamin, nama sekolah, dan jenjang dari setiap sekolah. Oke, selanjutnya itu kita lanjut pada bagian grup B. Grup B sendiri yaitu merupakan penggabungan satu atau lebih data daripada kolom itu sendiri, dimana untuk datanya sendiri itu sudah saya simpan untuk kodenya, kita salin, kita masukkan. Nah, baik, di sini fungsi select di sini dia akan memanggil mulai dari nama sekolah dan jenjang. Jadi yang akan ditampilkan tadi nanti yaitu nama sekolah dan jenjang dari sekolah itu sendiri. Kemudian untuk join di sini dia akan menggabungkan ID sekolah tujuan dan ID sekolah. Nah, grup B di sini dia menggabungkan nama sekolah dan jenjangnya. Mungkin langsung saja kita run. Nah, di sini berdasarkan yang saya jelaskan tadi, itu untuk nama sekolahnya sendiri yaitu ada SD Negeri 1 PAUD, kemudian ada PAUD Ceria, SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 2. Kemudian jenjangnya ini ada jenjang SD, PAUD, SMA dan SMP, dan jumlah siswanya itu ada satu semua setiap jenjang. Jadi untuk sementara datanya yang sudah masuk itu ada satu. Baik, mungkin selanjutnya itu akan balik ke penjelasan pada bagian. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pada proses mapping. Di sini untuk kodenya sendiri, di mana di sini saya akan menampilkan status administrasi. Yang mana status administrasi nanti akan menampilkan jumlah pendaftarannya. Jadi status administrasi nanti akan menampilkan data yang menunggu itu ada berapa. Kita running. Jadi di sini untuk status administrasinya itu menunggu dan jumlah pendaftarannya itu ada 3. Jadi untuk data yang menunggu itu ada 3. Dikarenakan di sini untuk datanya itu karena lebih sedikit. Jadi jika data status administrasi atau data pendaftaran ini lebih banyak, mungkin pada status administrasi nanti ini yang dipinta itu bukan hanya status administrasi yang menunggu saja, mungkin lebih dari 1. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan mapping lagi pada data calon siswa. Untuk data calon siswa sini kita akan memappingkan untuk data jenis kelamin, di mana di sini untuk datanya sendiri untuk kodenya sudah saya simpan. Di mana fungsi select di sini dia akan menampilkan jenis kelamin. Nah, nanti jenis kelaminnya di sini itu laki-laki dan total datanya itu ada 2. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjut pada tahap berikutnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan
untuk pengujian terhadap skenario, insert, update, dan delete. Baik, di sini untuk kodenya yaitu sudah saya buatkan di Notepad dan belum saya masukkan pada Oracle karena untuk mempersingkat waktu. Oke, kita pasang lebih dahulu. Untuk tahap yang pertama, di sini bisa kita lihat untuk datanya itu ada 5 data pada tabel calon siswa. Di sini kita akan menambahkan satu tabel untuk satu kolom untuk pada tabel data siswa. Untuk ID-nya di sini kita buat 6. Kemudian untuk namanya di sini kita rubah menjadi Zahra. Selanjutnya untuk tahun lahirnya di sini kita rubah menjadi 2004. Untuk alamatnya di sini kita ubah menjadi Jalan Mawar. Selanjutnya untuk emailnya di sini bisa kita ubah menjadi Zahra underscore gmail.com. Oke, untuk statusnya di sini kita buat menunggu. Oke, sekarang coba kita running. Oke, berhasil. Sekarang kita refresh. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk skenario yang kedua yaitu update. Selanjutnya kita updatekan data ini dengan menggunakan kode berikut. Oke, untuk kodenya di sini sudah saya salinkan di Notepad karena untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya di sini kita hapus dulu untuk kode sebelumnya. Kita copy saja kode yang tadi. Nah, untuk di sini ID-nya kita rubah karena tadi ID-nya 6, kita rubah menjadi 6. Dan untuk statusnya, tadi kan statusnya menunggu, di sini kita rubah diterima. Oke, sekarang coba kita running. Oke, berhasil. Bisa kita lihat di sini kan statusnya masih menunggu atas nama Zahra. Sekarang coba kita refresh. Statusnya diterima. Oke. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga itu ada pengujian skenario delete. Nah, di sini kita akan menghapus data yang sudah kita tambahkan, kemudian kita update, dan sekarang kita akan melakukan pemrosesan penghapusan data atas nama Zahra. Di sini kita salin dulu kodenya yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita hapus dulu, kita masukkan. Untuk ID-nya sama seperti tadi, masukkan ID 6 karena dia akan membaca dari ID calon siswa. Jika tidak diganti maka otomatis tidak akan bisa di running dengan sukses. Oke, di sini proses berhasil. Sekarang kita lihat di sini masih ada 6 data. Kemudian bisa kita refresh dan data berhasil dihapus. Oke, sekian penjelasan dari saya pada bagian pengujian query. Sebelumnya, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.